Selamat malam bosku, balik lagi di channel Lestari Motor Surabaya, channel yang berisi tentang tutorial tentang permesinan, khususnya dunia herek golongan Honda dan sejenisnya ya. Kali ini saya akan membahas untuk head atau silinder kop, khususnya bagian lubang porting in dan juga yang X ya. Nanti saya akan menjelaskan secara detail rumus, ukuran yang saya pakai. Saya akan buka semua di sini tanpa ada yang ditutup-tutupi ya. Tapi di sini saya tidak menjelaskan teknik portingnya, saya hanya menjelaskan seperti diameternya, terus profilnya, terus yang enak itu kayak apa, yang cocok buat harian itu kayak apa di situ ya. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan untuk yang ingin belajar tentang permesinan lainnya, misalkan rasio ataupun noken as, bisa dilihat di video saya yang lain ya. Ini porting, kebetulan sudah saya porting ya, bisa kalian lihat seperti ini. Ini untuk yang X, dilihat dari sini. Yang in enggak terlalu halus. Ini kalau dipegang agak gimana ya, keset. Soalnya kalau terlalu halus takutnya pencampuran bahan bakar kurang bagus. Sedangkan yang X memang sengaja saya desain selicin mungkin. Pakai skincare ini loh. Lanjut ke teori dan juga rumusnya. Kelihatan ini, kelihatan gak lur?
bentar. Oke, sudah jelas ya. Ini sekarang kita pahami dulu teori dasar. Ini rumus-rumus saya sendiri ya yang buat, bukan berdasarkan standar pabrik. Atau kalau ada teori tentang mesin 4 tak itu biasanya pakai patokannya Graham Bell. Itu ada ukuran porting harus berapa persen dari diameter klep, tapi di situ kurang jelas untuk desain portingnya, terus kayak nanti di sisi kanan kiri post klepnya berapa. Sedangkan di sini saya rangkai sendiri berdasarkan pengalaman di lapangan, gimana yang enak untuk harian herek dan juga untuk balap juga bisa maksimal. Di sini saya tentukan rumus seperti yang ada di depan sini ya. Ini rumus dasarnya, kebetulan saya pakai kop dengan diameter, maaf lampunya redup barusan, dengan diameter klep 3429 basic kop GL Max. Diameter porting sisi luar in 92% dari diameter klep. Berarti kalau klepnya pakai 34, diameter terluar itu sini bos, ini paling luar, ketemunya 31,28, catat itu. Lalu untuk lebar porting sisi luar klep in 88% dari diameter klep in, dan ukurannya ketemunya 29,9 atau dibulatkan 30 mili. Jadi bisa dibilang bentuknya kayak telur oval ya. Tingginya 31,2, tinggi sini sampai sini, lalu lebarnya 29,9 atau 30 mili. Lalu untuk lebar area post klep saya turunkan lagi 85% dari diameter klep, ketemunya 28,9, dimana lebar area post klep itu di bagian sini. Ini post klep dan ini sisi kanan kirinya. Sisi kanan dan kiri ini kita buat 85% dari diameter klep ya. Lalu untuk tinggi dari jarak post klep ini saya buat 25,5%, kurang lebih sekitar 80-an lah, 80%-an dari diameter klep. Lalu diameter area seating klep, klepnya kebetulan pakai 34 mili, saya buat 90% dari diameter klep. Lebar area setting itu dari sini, daerah yang nempel di klep itu seating klep, itu saya buat 90%. Kalau berdasarkan teori Graham Bell, seingat saya itu sekitar 85%-an. Itu 85% dari diameter klep. Kalau saya berpatokan untuk bagian seating 90%, untuk bagian terluar 92% ya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Ini luas area luar, tingginya 31,2, lalu di bagian tengah dipersempit, bagian post klep sini saya persempit, jadi ibaratkan kayak corong air, bagian luar besar, dari dalam semakin sempit. Ini tujuannya untuk mempercepat
aliran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Khusus klep ini nih ya, gak bisa diterapkan di klep X. Khusus klep in kita harus pintar-pintar bermain udara atau aliran supaya pencampuran bahan bakar bagus tapi tidak mengurangi gas speed. Gas speed itu kecepatan bahan bakar masuk ke ruang piston, dan juga campuran bahan bakar juga harus bagus. Itu harus dipertimbangkan semua, jadi nggak asal porting, nggak asal diameter segini. Kita harus menentukan desain juga sangat pengaruh. Lalu untuk area setting ini, dari sini kan lebar 1,2 tadi, terus dipersempit di sini. Ibaratkan itu kalau kalian punya selang air, keran dinyalakan, kalau kalian tekan pakai jari, otomatis kecepatan debit air itu akan semakin kencang nyemprotnya. Di situ paham ya? Jadi kita pakai teori dasar kayak gitulah supaya gampang dipahami. Ini semakin sempit, gini misalnya. Terus lalu di sini nyembur di bagian area setting. Jadi pas waktu bahan bakar masuk ke area klep itu kecepatannya sangat cepat. Jadinya bahan bakar yang masuk itu bisa lebih banyak juga, lebih cepat juga. Ilustrasinya bahan bakar itu seperti ini ya, gambar yang ini, yang di bawah gambar 2. Debitnya ini misalnya 4 ini ya, masuk ke dalam jadi 3. Semakin ke area setting semakin sempit, jadi ditekan itu hanya 2. Terus melewati area setting melebar lagi gitu. Jadi kecepatannya itu permainan gas speednya ada di sini. Meskipun kita pakai diameter luarnya besar, tapi kalau di sini kita persempit, itu bisa memperbaiki gas speed juga, dan juga mempengaruhi karakter mesin, khususnya putaran bawah sampai atas itu bisa lebih cepat muncaknya. Jadi jangan selalu berpikiran menyalahkan kompresi, menyalahkan knalpot, menyalahkan noken as yang enggak enak atau apa. Koreksi juga untuk khusus porting ini, karena meskipun spek kalian sudah maksimal semua, tapi kalau portingan asal-asalan tak jamin motornya nggak bakal kenceng. Kadang-kadang itu ada keluhan top speednya itu ngambang, kayak tenaga itu nggak bisa keluar. Terus misalnya itu tenaga itu terlalu lama muncake, ataupun top speednya nggak jalan lah, seperti itu ya. Sampai di sini paham? Lalu untuk bagian X kita jauhkan lagi. Rumus bagian X ini, diameter area setting klep 90% dari diameter klep. Jadi kita pakai rumus yang sama dengan yang in 90% dari diameter klep, X juga 90% dari diameter klep. Kalau di rumus Graham Bell itu pakai teori 100% dari diameter klep, tapi nggak ada penjelasan itu di sisi mana yang 100%. Ya toh? Kebanyakan itu bingung di situ. Saya tetap pakai teori yang sama 100% dari diameter klep, tapi yang 100% itu bukan di area setting, karena nggak akan bisa dan nggak masuk akal. Kita pakai klep 29. Lalu kalau 100% 29, otomatis klep kalian akan ambles, nggak bisa dipasang bos. Jadi yang dimaksud 100% itu yang bagian sini, yang bagian packing knalpot ini, bagian sini 90%, ketemunya
dengan diameter ini 26 mili, berarti 90%. Dan untuk bagian luar sini khususnya ini saya buat melingkar saja biar gak ribet. Ini diameternya 100% dari diameter klep ya. Dan untuk profil porting seperti ini ya, usahakan aliran bahan bakar lancar gini. Nah, kelihatan gak? Usahakan halus, khusus klep X ya. Untuk ilustrasi bentuknya seperti ini. Nah, yang ini area setting, ini 26 mili, anggaplah 26 ke 29 selisih 3 mili dibagi 2 sama dengan 1,5 mili. Berarti dudukan setting klep dengan klep itu ketebalannya hanya 1,5 mili. Terkesan tipis itu sudah. Cuma kita memang kejar flow supaya bahan bakar sisa yang habis terbakar itu cepat terbuang dan cepat keluar dari ruang bakar dan digantikan bahan bakar yang baru dari karburator tadi. Itu yang biasanya disebut proses bilas. Makanya kalau portingan kalian terlalu banyak hambatan, otomatis proses bilas juga nggak bersih, terus gas buang di knalpot juga jelek ya, tenaga di motor juga nggak bisa maksimal. Salah satunya di situ, karena fungsi dari proses buang ini di situ. Dan setelah portingan ini maksimal semua, tinggal kalian nanti tentukan desain knalpot yang sesuai dengan karakter motor kalian. Jadi di sini kecil hanya 90%, lalu di bagian knalpot boleh kalian buat 100%. Itu saya anggap sih gimana ya, 100% dari diameter klep itu sudah maksimal. Kalian buat harian enak, kalian buat balap juga enak ya. Jangan lebih dari ukuran tersebut, saran saya, karena banyak kesalahan dan saya sendiri juga sering memperbaiki portingan-portingan bekas bengkel sebelah yang terlalu besar. Selalu saja keluhannya kayak gitu, karena kebanyakan itu kayak gitu. Lebih baik kurang besar daripada terlalu besar. Kurang besar bisa diperbesar lagi ya, tapi kalau kebesaran otomatis ya kalau nggak dibuang ya harus dilas dulu baru diporting ulang, seperti itu ya. Sampai di sini paham ya. Nanti gambar rumus ini akan saya sertakan di pertengahan video ya. Mungkin barangkali ada yang membutuhkan untuk disimpan. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata saya. Ini hanya rumus dasar yang saya terapkan sehari-hari untuk kebutuhan balap maupun motor harian yang saya kerjakan. Rumus yang saya desain sendiri dan saya buat sendiri, yang menurut saya itu sudah enak. Kalau kalian mau mengembangkan lagi silahkan, tapi masalah hasil ditanggung masing-masing ya. Cuma ini saja pesan saya. Terima kasih sudah nonton channel saya, Lestari Motor Surabaya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.